Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju, pasti semua akan ngomong tidak setuju. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Persis seperti yang tadi dikatakan Presiden Jokowi, Pak Saleh. Kalau memang tidak sanggup, mau bagaimana lagi? Mau tidak mau kan harus naik. Tahun ini Pak, katakanlah sampai akhir tahun Pak Saleh. Kira-kira untuk BBM bersubsidi, Pertalite, dan lain juga, itu akan masih harus dinaikkan harganya? Atau seperti apa tinjauannya Pak? Mungkin saya jawab secara teoritis ya. Baik. Jadi kalau dari literatur yang kita baca maupun pengalaman negara-negara lain, pricing policy itu adalah instrumen paling kuat. Salah satu instrumen untuk menekan konsumsi yang tidak produktif. Ya. Tetapi untuk kasus kita Indonesia, seperti tadi dikatakan Presiden bahwa kita masih kuat. Mudah-mudahan kita kuat. Kuat ini artinya produksi minyak kita naik, gas kita naik, ya kan? Sehingga ada selisih yang kita bisa terima. Tetapi saya kira sih keputusan naik atau tidak itu tentu harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang. Ya kan kita baru aja tumbuh, baru aja recovery. Kemudian GDP kita juga per kapita kita juga sedang naik atau menuju ke recovery. Ini tentu tidak mudah ya. Jadi tidak bisa hanya didasarkan pada supply demand baik minyak mentah maupun BBM, tidak bisa begitu. Saya kira public policy energi itu harus lebih komprehensif supaya betul-betul pas. Artinya semua orang tidak ada yang menjadi korban atau tidak ada yang kesulitan itu saya kira ya. Saya yakin bahwa pertimbangannya akan sangat matang. Kecuali mempertimbangkan kondisi ekonomi kita yang sedang recovery, juga tadi beban impor ya kan, harga dan sebagainya. Mas Komayedi, sampai akhir tahun kan biasanya secara tradisi belahan dunia barat musim dingin, konsumsi minyaknya meningkat, harga minyak mentah akhirnya jadi naik lagi. Sekarang sudah di atas $100 Amerika per barrel, kelihatannya sampai akhir tahun tidak bisa turun dari situ. Maka kira-kira kita akan tetap tahan tidak untuk menjaga harga BBM bersubsidi itu tidak harus dinaikkan? Iya, saya kira kita semua berada pada posisi yang sulit sebetulnya ya, Mas Rio. Karena dimensinya seperti yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, ada dimensi daya beli, itu berkaitan dengan economic growth-nya. Karena PDB kita itu 60% penyumbangnya adalah sektor konsumsi, Mas. Jadi kalau sektor konsumsinya terganggu, tentu secara magnitude ini dampaknya juga besar, betul. Sementara di sisi lain juga kita dihadapkan pada problem fiskal. Kalau subsidinya banyak dialokasikan ke sana, kemudian pengeluaran yang lebih produktif juga akan berkurang. Satu lagi aspek di international trade yang hubungannya dengan monetary sector dan nilai tukar rupiah, ini ke neraca minyak kita, Mas. Dengan produksi kita yang kalau berdasarkan rilis SKK Migas terbaru kan kisaran produksi kita tinggal kisaran 700 ribuan. Sementara konsumsi kita per hari sudah kisaran 1,5 sampai 1,6 juta barel. Dua kalinya ya, dua kali lebih ya. Sehingga ada kisaran 900 sampai 1 juta yang harus kita datangkan dari impor dan itu inline dengan kebutuhan devisa impor. Yang kemudian nanti tadi yang di offline dengan Pak Sugeng mengatakan bahwa US dollar dan Amerika hubungannya dengan Uni Eropa yang sedang krisis. Ini jangan sampai kemudian memberikan tekanan kepada nilai tukar kita. Karena ini cukup bahaya karena struktur ekonomi kita, Mas. Itu sebagian besar untuk bahan baku industri itu 70% kita dari komponen impor. Jadi kalau nilai tukar rupiah tertekan akibat neraca minyak yang kemudian defisitnya nggak bisa kita jaga begitu, itu otomatis dampaknya bukan hanya di sektor energi. Tetapi secara global ekonomi Indonesia ini juga akan kena gitu. Karena daya saingnya berpotensi turun sangat drastis. Saya ingin ke Bu Nika melihat ketidakpastian ya. Kita kan tidak tahu kapan perang Rusia Ukraina berakhir, lalu kapan harga minyak mentah akan turun di bawah $100.
per barrel. Pertamina mengamankan pasokan minyak untuk Indonesia seperti apa, Bu? Iya, mungkin tadi saya ingin menambahkan juga mengenai tadi. Iya. Karena kalau kita melihat sektor migas itu kita harus melihatnya utuh dari hulu sampai ke hilir. Iya. Kenaikan harga migas itu memberikan windfall di hulu. Artinya ada tambahan pendapatan negara. Kalau dalam konteks Pertamina ada tambahan revenue dan profit dengan peningkatan harga. Namun kemudian ada beban di hilir. Jadi itu kan harusnya kemudian kita lihat kalau itu masih bisa disubsidi silang berarti tahan, sanggup. Posisi sekarang itu lebih untung karena windfall-nya atau netting atau merugi, bagaimana, Bu? Gini, kalau kita lihatnya adalah kalau 100%-nya itu diproduksi dalam negeri, pasti windfall itu positif, ya. Tetapi hari ini untuk crude itu 40% kita masih impor. Dan untuk produk itu 36% kita masih impor. Jadi artinya pendapatannya 60% harus bisa nutup pengeluaran yang 100%. Nah, itulah bagaimana kita melihat kapan titiknya. Kita harus melihat seperti itu. Jadi melihatnya secara komprehensif. Pada titik kemarin kita mensimulasi atau merevisi dari ICP $63 per barel menjadi $100 per barel. Itu kan kemarin yang digunakan. Itu masih ketutup. Tetapi kan pemerintah ada juga pengeluaran bukan hanya untuk migas saja. Ya, tapi untuk migas ke migasnya sih itu ketutup. Masih karena netting, case di Pertamina pun seperti itu. Jadi Pertamina mengelolanya adalah windfall-nya ada dua sebetulnya, Pak Bang Leo. Pertama adalah di hulu. Kedua adalah di kilang. Kenapa di kilang? Hari ini kalau di kilang tuh kita selalu marginnya dilihatnya kita sebut crack spread. Itu adalah selisih antara harga produk yang dihasilkan, BBM yang dihasilkan dengan crude-nya. Gitu. Hari ini khususnya adalah untuk gasoil, ini luar biasa, mungkin tertinggi sepanjang sejarah. Karena yang biasanya crack spread itu antara 4 sampai $6 per barel, itu di bulan Mei kemarin tuh mencapai sampai 52 US dollar per barel, dan hari ini itu di angka 37. Jadi sebetulnya ini merupakan peluang bagi kilang untuk meningkatkan profitability-nya. Tapi dalam konteks ini karena Pertamina BUMN dan juga bagaimana upaya kita untuk menekan subsidi dan kompensasi pemerintah, maka efisiensi kita lakukan sehingga yang kita berlakukan crack spread-nya yang actual saja. Dan hari ini mungkin ini crack spread terendah nih sedunia karena kita nih di bawah $4 untuk menghasilkan gasoil ini, sehingga beban negara untuk subsidi ataupun kompensasi dari solar ini kan yang dari HPP-nya, ongkos produksi dengan harga jual kan selisihnya. Kalau kita bisa lakukan efisiensi di harga pokok produksinya, maka yang diganti pemerintah juga berkurang. Jadi beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga itu, satu adalah kita naikkan produksi hulu migas. Jadi dalam konteks Pertamina sendiri tahun ini itu kita mentargetkan oil and gas di hulu itu adalah 1 juta barel oil equivalent per day. Ya, dan itu ada kenaikan sekitar 17% dibanding tahun lalu. Di mana hari ini sudah tercapai 966.000 barel equivalent per day kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini ada peningkatan sekitar 8%. Jadi kita harus naikkan sesuatu yang bisa menambah windfall tadi, ya kemudian kilang karena bagus sekali kilang hari ini produksinya harus dioptimalkan. Sehingga kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan adalah menjaga agar tidak terjadi unplanned shutdown yang tidak direncanakan karena kerusakan dan sebagainya. Jadi ini kita tahan di angka sekarang tuh terbaik nih 99,6% availability faktornya, kesiapan kilangnya. Jadi kita jaga di situ. Di sisi lain dari sisi hilir ya kita jaga secara sistem tadi pengendalian dari si demand, yaitu dengan digitalisasi, kemudian nanti dengan QR code. Jadi dari semua aspek ini kita jaga, kita lakukan gitu agar kita bisa meningkatkan. Dan Bang Leo sebagai informasi untuk menjaga supply BBM hari ini kita menjaga inventory kita itu nilainya adalah 7,5 miliar US dollar. Sebesar itu yang harus kita jaga agar ketahanan energi ini terjadi. Gitu. Dan jadi, itu aman ya? Aman. Ya, dengan naiknya harga yang sekarang harus ada idle money yang harus selalu ada setiap saat adalah 7,5 miliar US dollar. Baik, terima kasih Bu Nike. Mas Sugeng, kalau situasi kita bilang ya kita hindari ya kalau bisa keadaan ini. Tapi kalau situasi ternyata membuat harga minyak mentah naik lagi,
katakanlah 120, 140 dolar Amerika per barrel, Pertalite akan dinaikkan tidak, Mas Sugeng? Ya, jadi sekali lagi itu bahwa daya tahan itu juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan APBN kita, kemampuan keuangan negara. Kalau lantas dari sisi pendapatan kita terus turun sementara dari sisi belanja akan naik karena kompensasi dan subsidi, saya kira harus ada jalan lain. Misalnya secara bertahap dikurangi pemakai mobil, itulah yang utamanya dikurangi subsidinya. Lantas kalau subsidi itu diberikan kepada motor misalnya, ini harus ada langkah-langkah itu. Harus secara signifikan dilakukan yang itu dari sisi jumlah rupiah yang dihemat itu signifikan. Sebab kalau tidak hanya tambal sulam ya malah seperti hari ini. Karena misalnya kan mestinya di subsidi, BBM non subsidi itu memang mestinya menurut hukumnya kan memang sudah sesuai harga pasar sejak kemarin-kemarin, tetapi kan sampai hari ini pun masih disubsidi. Nah ini kan menyangkut juga konsistensi kita semuanya, menyangkut tentang tata kelola di bidang energi. Lebih besar dari itu semuanya memang bahwa problem kita adalah bahwa BBM dalam hal ini yang kita konsumsi, ketersediaannya sangat terbatas dari dalam negeri dan itu kita impor. Nah untung nih kalau di tempat lain misalnya listrik kita agak lumayan. Kenapa? Karena bahan baku listriknya utamanya 67% hampir dari seluruh listrik kita adalah dari batu bara, sehingga kita ada skema DMO dan DPO, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, sehingga harga listrik itu masih kita bisa tahan. Tetapi kalau crude, bahan baku BBM itu dan juga gas LPG itu kan tidak bisa kendalikan karena itu harganya harga internasional sudah sangat tinggi, sementara kita tidak bisa mengadakan secara cukup dan kita impornya luar biasa besar. Nah inilah di Komisi 7 melihat persoalan energi secara keseluruhan termasuk BBM adalah kita lihat secara holistik berbagai hal. Di hulu harus kita benahi bahwa kita target lifting misalnya sampai 1 juta barrel BBM ya yang dikemukakan Mika tadi, 1 juta ekuivalen barel itu BBM, tapi itu sudah termasuk gas. Jadi betul Pertamina sendiri hari ini lifting udah mencakup hampir 65% lifting nasional. Jadi problem di Pertamina sangat akan juga mempengaruhi lifting minyak kita. Misalnya kalau terganggu cash flow-nya Pertamina misalnya, tadi sebagaimana untuk mempertahankan storage sampai tingkat operasi 21 hari itu perlu 7,5 miliar dolar misalnya. Ini sensitif sekali memang khususnya BBM. Maka dari itu harus ada langkah-langkah yang strategis. Pertama kita harus disiplin betul bahwa harus tepat sasaran subsidi itu. Kalau enggak sudah mahal, subsidinya besar, tidak tepat sasaran, aspek keadilan yang lebih luas. Terima kasih Mas Sugeng. Bagaimana nanti memastikan bahwa kita bisa ketemu titik tengahnya antara jaga daya beli tapi juga menjaga keuangan negara, akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.